Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan untuk Pak Firdaus selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi penghapusan honorer sebagai realisasi reformasi kepegawaian negara di lingkungan Mahkamah Agung. Mohon kiranya teman-teman untuk menyimak dengan seksama dari pembahasan yang akan kami berikan. Untuk kelompok 1, anggotanya terdiri dari 8 orang, yaitu Distia Ivanka Rahmadea, yang kedua Alfian Dwi Nugroho, yang ketiga Farhan Khaironiam, yang keempat Asriani Syahrina, yang kelima Adik Nilam Pratiwi, yang keenam Aderiska Meliana, yang ketujuh Fitri Winarti, yang kedelapan Wahyu Pratama, saya sendiri. Untuk roadmap presentasinya terdiri dari 4. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga pembahasan, yang keempat rekomendasi dan saran. Slide latar belakang akan dibacakan oleh Saudari Ade Rizka Meliani. Baik, terima kasih Mas Ayu. Latar belakang. Reformasi pada dasarnya merupakan upaya dalam melakukan suatu pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terutama menyangkut dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam reformasi kepegawaian, negara memiliki peranan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan dalam suku negara, karena dalam kepegawaian memiliki peranan penting penyelenggaraan hal tersebut. Dengan memilikinya suatu peranan yang penting, maka sering terjadi sebuah reformasi yang akan memberikan perubahan lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut. Selanjutnya, reformasi birokrasi, khususnya pada SDM. Sebab pegawai pemerintah telah diatur oleh beberapa peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang kedua, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang keempat, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alfian. Oleh karena itu, kepegawaian dalam sebuah negara merupakan aspek yang penting, dan dilakukannya reformasi kepegawaian sebagai tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan demokratis, juga mensyaratkan kinerja dan akuntabilitas pegawai yang makin meningkat, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana aparatur sipil negara sebagai profesi yang wajib memiliki, mengelola, dan mengembangkan dirinya, dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut ASN terdiri atas PNS dan P3K, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pejabat pembuat komitmen atau PPK dilarang mengangkat non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Untuk menerapkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal SDM ASN, maka pemerintah melalui Kemenpan RB menentukan untuk pegawai non-ASN untuk diangkat menjadi ASN dalam hal ini harus memenuhi syarat, salah satunya lolos seleksi calon PNS dan P3K, sesuai dengan surat edaran nomor B/185/M SM 0203 tahun 2022, di mana dalam surat edaran tersebut, Mahkamah Agung dengan cepat merespon surat edaran dari Kemenpan RB tersebut dengan mengeluarkan surat edaran nomor 1472/SPK-KP/002/6 tahun 2022 tentang status kepegawaian pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPN-PN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Winarti. Permasalahan.
Bagaimana upaya Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti surat edaran dari Kemenpan RB nomor B-185-MSM 0203 tahun 2022 tersebut. Selanjutnya pembahasan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, menyatakan bahwa status honorer di tahun 2023 akan dihapus dari instansi pemerintah. Hal ini menurutnya sudah berdasarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPK. Dalam keterangannya, tenaga honorer melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Dengan adanya kebijakan penghapusan ini, mulai tahun 2023, hanya ada 2 jenis status pegawai pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yang mana keduanya tersebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Adapun terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintah, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Cahya Kumolo menyampaikan tenaga ahli daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji atau payroll. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Adik Nilam. Saudari Adik Nilam. Dalam menindaklanjuti Surat Menteri PAN RB nomor B185 atau MSM 0203 atau 2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dengan ini disampaikan beberapa hal-hal berikut. 1. Dalam rangka penantaan status kepegawaian pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, PPNPN di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk melakukan penataan sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari reformasi birokrasi serta akan menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian pegawai pemerintah non-pegawai negeri sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Kedua, pimpinan sektor melakukan pemetaan PPNPN di lingkungan masing-masing serta mendorong PPNPN untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ketiga, setiap Sotker melakukan pendataan PPNPN pada aplikasi Sikap sampai dengan tanggal 11 Juli 2022. Keempat, Satker dilarang melakukan perekrutan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam keputusan Sekretariat Mahkamah Agung nomor 118 atau SEK atau SK 8/2002 0211 tanggal 19 Agustus 2021. Kelima, Mahkamah Agung masih menyaksikan anggaran tahun 2023 untuk pembayaran honorarium PPNPN sesuai data existing PPNPN berdasarkan alaksi DIPA awal tahun 2022. Keenam, mekanisme tentang alih daya PPNPN menjadi outsourcing oleh pihak ketiga akan diatur tersendiri dengan mengutamakan PPNPN pada satuan kerja. Di lingkungan MA mendorong untuk PPNPN untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pendataan dengan aplikasi Sikap Sistem Informasi Kepegawaian. Sikap adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas
serta peningkatan layanan kepegawaian proses administrasi yang berbasis teknologi informasi dan aplikasi komputer. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rina. Sikep berperan dalam pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi, serta sumber daya manusia yang efektif, akurat, dan berkualitas, juga pengelolaan data dan informasi secara tersistematis. Sikep Mahkamah Agung Republik Indonesia kini dapat dinikmati dalam versi Android mobile atau penggunaan terbatas. Aplikasi sikep dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diunduh dari link terbatas yang diberikan oleh instansi terkait. Link ini yang nantinya akan digunakan oleh pegawai untuk dapat mengunduh aplikasi sikep dan menggunakan aplikasi sikep yang akan memudahkan pegawai dalam melakukan presensi online seperti yang telah diumumkan dan disosialisasikan dalam rapat internal. Aplikasi sikep ini juga tergolong sebagai aplikasi yang ringan karena memiliki ukuran penyimpanan yang kecil dan tidak memerlukan kuota internet yang besar. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dea. Rekomendasi dan saran. Solusi yang diberikan pemerintah agar para tenaga honorer tetap mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan adalah dengan mengikuti tes calon pegawai negara sipil ataupun pegawai negara honorer dengan perjanjian kerja. Kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. 1. Maksimal usia tenaga honorer adalah 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus. 2. Maksimal usia tenaga honorer adalah 46 tahun dan punya masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus. 3. Maksimal usia tenaga honorer adalah 40 tahun dan punya masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus. 4. Maksimal usia tenaga honorer adalah 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai 5 secara terus-menerus. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Tak hanya itu, para tenaga honorer juga harus memiliki kompetensi di bidangnya, tidak pernah dipidana dengan penjara 2 tahun atau lebih, serta bukan anggota partai politik maupun terlibat dalam politik praktis. Persyaratan lain bagi calon PNS yang berasal dari tenaga honorer adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit, TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Pemerintah juga dapat menggunakan strategi berupa penyusunan profil berdasarkan lama mengabdi, umur, pendidikan, dan prestasi kerja untuk mempermudah pemerintah dalam menganalisis kebutuhan real pegawai secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan membantu pemerintah untuk mendapatkan data yang akan lebih valid terkait kualitas dan kuantitas PNS dan P3K, serta dapat memberikan kemudahan dalam menyusun perencanaan placement, training, dan development, sistem karir, dan sistem kompetensi, serta evaluasi kinerja para pegawai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan. Terutama terima kasih untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang penghapusan honorer sebagai realisasi reformasi kepegawaian negara di lingkungan Mahkamah Agung. Selamat menyaksikan di link YouTube yang tersedia. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti langsung aja di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.